Oke, baik. Selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name bersama Pak Jendra sebagai master nama. Salam kenal bagi yang baru kenal, saya Prabu yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita seperti biasa akan membahas tema yang seru, yaitu rahasia nama ya. Bagaimana nama ini bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, dan jodoh seseorang. Nah, kok bisa gitu ya? Padahal orang bilang apalah arti sebuah nama. Tapi kenapa nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang? Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Jendra, yaitu seorang master nama yang sudah membantu banyak sekali orang yang tadinya hidupnya bermasalah menjadi lebih baik setelah mengganti namanya. Nah, di sini juga saya lihat masih banyak yang baru-baru dan juga baru-baru datang Zoom dan juga baru-baru ubah nama nih. Oke. Selamat malam teman-teman semua, enjoy semua. Enjoy, kita akan panggilkan langsung Pak Jendra untuk menjelaskan ya. Selamat malam Pak Jendra. Oke, selamat malam bro. Ya, Pak Jendra, gimana eh, kok bisa ya Pak nama itu padahal orang bilang apalah arti sebuah nama itu kan cuma rangkaian huruf. Kenapa rangkaian huruf aja itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi rezeki, mempengaruhi jodoh, mempengaruhi kesehatan gitu. Nah, mohon pencerahannya Pak Jendra, silahkan. Oke, terima kasih Bu Prabu. Sebetulnya kan memang huruf dan angka yang mempengaruhi kehidupan di mana-mana tuh. Slip gaji itu huruf atau angka? Kurang 01 Ya, aja itu mempengaruhi kehidupan nah, ya Pak ya. mengaruhi. Makanya itu Apalagi nol kalau di nolnya di depan. depan. Iya. Kalau Anda kuliah dulu, kalau komanya di nol belakang depan kan repot juga itu. Ya, Repot, jadi saya repot. mau Iya. share screen dulu sebentar. Biar kita langsung mulai. Oke, sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih. Oke, kita akan mulai hari ini Zoom-nya, Zoom webinar ya. Selamat datang dulu buat teman-teman yang baru ataupun yang sudah beberapa kali hadir di Zoom ini. Ya, jadi malam hari ini kita akan mendapatkan satu informasi tentang pentingnya nama dalam kehidupan gitu ya. Oke, jadi saya mulai aja untuk menghemat waktu. Nah, banyak orang ingin hidupnya berubah, ya kan? Pasti dah itu. Semua orang itu ingin hidupnya berubah. Kadang-kadang mereka ingin rezekinya membaik, ingin hubungannya lebih tenang, ingin karirnya naik, ingin usahanya berkembang, ingin batinnya lebih kuat, ingin masa depannya lebih jelas. Tapi kebanyakan mereka hanya ingin saja, teman-teman. Kenapa saya bilang itu? Karena belum tentu semuanya mau gitu. Karena ingin dan mau itu ada perbedaannya. Perbedaannya di action. Ya, kalau ingin ya cuma ingin ya. Siapa juga ingin gitu. Tapi kalau mau itu ada actionnya nanti. Nah, kalaupun mereka mau, biasanya mereka itu mulai memperbaiki cara kerja, misalnya diperbaiki. Terus cara berpikirnya mereka perbaiki. Terus lingkungannya diperbaiki. Terus strateginya gimana nih? Itu diperbaiki. Doanya diperkuat, terus usahanya pun ditambah. Itu biasanya yang dilakukan gitu untuk misalnya contoh rezeki misalnya gitu ya. Biasanya itu yang mereka perbaiki. Tetapi mereka lupa gitu. Kadang-kadang kita pun lupa kan. Ternyata ada yang belum atau tidak sama sekali disentuh yaitu yang namanya identitas diri. Nah, karena gini teman-teman, karena kan sebelum orang-orang itu, sebelum Anda sampai di posisi Anda sekarang, yang menemani dari dulu itu apa? Itu adalah nama Anda. Gitu. Jadi nama Anda atau identitas Anda lah yang sedari dulu itu sudah ada bersama Anda. Baik itu di akte kelahiran Anda,
terus di KTP, jasa, di mana-mana, itu menemani Anda terus-menerus, gitu. Dan mungkin Anda tidak sadar bahwa ternyata itulah bagian dari identitas Anda, karena nama adalah pintu pertama identitas. Jadi sebelum dunia itu mengenal peran Anda seperti sekarang, ya dunia sudah mengenal Anda melalui nama Anda. Dan itulah yang akan kita ulik pada malam hari ini, apa sih eh, yang ada di balik nama Anda itu. Nah, nama itu adalah identitas yang terus dibawa, diulang, dikenali, dan hidup bersama seseorang. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum Anda menjadi diri Anda sekarang ini, yang menemani dari awal itu adalah nama Anda. Nah, apa sih identitas, teman-teman? Identitas itu adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus dipancarkan oleh nama Anda yang dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Jadi, semesta itu tidak membaca apa ya, fisik Anda, itu enggak. Jadi, mereka alam semesta itu membaca identitas Anda. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini kurang lebih. Ada identitas menghasilkan energi, energi akan menciptakan nasib, nasib akan menciptakan kejadian. Jadi bukan bukan usaha menciptakan nasib, enggak, kurang tepat gitu. Bukan doa juga yang menciptakan nasib. Banyak orang yang berdoa dari zaman dulu kan. Bahkan kalau saya boleh tanya, eh, dari kecil Anda sudah berdoa gitu. Tapi berapa persen dari doa Anda yang Anda dapatkan gitu? Nah, itu angkanya pasti sangat rendah gitu. Apakah Anda kurang berdoa? Jawabannya belum, bukan gitu. Tapi karena apa yang Anda doakan berbeda dengan apa yang Anda dapatkan itu. Kenapa bisa gitu? Karena identitasnya yang berbeda gitu ya teman-teman. Nanti kita akan tahu lebih jelas ya. Jadi identitas dulu baru yang lain akan mengikuti. Nah, saya contohkan sederhana aja. Jadi ada dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dan dua orang sama-sama berdoa. Jadi yang satu hidupnya naik, stabil, sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu, dan yang satunya ngenes gitu, sering mentok, konflik berulang, rezeki bocor. Nah, ini sudah jelas-jelas dua orang yang sama-sama, ya, sama pintar, sama-sama rajin, sama-sama berdoa. Perbedaannya jelas bukan di usaha mereka, karena mereka berdua ini sama. Gitu. Perbedaannya tentunya adalah di identitas yang mereka bawa. Nah, ada sebuah buku yang sangat menarik, salah satu buku yang merubah kehidupan saya dulu pada awalnya. Nah, ini bukunya ditulis oleh Dale Carnegie. Beliau adalah seorang penulis dan pelatih pengembangan diri asal Amerika, pendiri Dale Carnegie Training. Salah satu buku yang legendaris adalah How to Win Friends and Influence People. Jadi, ini bukunya terjual 30 juta eksemplar, teman-teman. Jadi, buku yang sangat-sangat legend gitu lah intinya. Dan di bukunya itu di salah satu halamannya tertulis seperti ini, teman-teman. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Bukti di mana tokoh legenda dalam dunia pelatihan pengembangan diri mengatakan bahwa nama itu pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Jadi bukan saya, bahkan ACN belum ada pun Dale Carnegie udah mengatakan seperti itu di bukunya. Anda kalau nggak percaya, Anda bisa beli bukunya di toko-toko buku atau online atau mau di Gramedia atau di mana. Coba Anda cari, pasti ada tulisan ini. Karena ini saya fotonya ya memang asli dari bukunya gitu. Jadi orang sekali Dale Carnegie saja itu mengatakan seperti itu sampai dimasukkan ke bukunya. Jadi saya yakin di yang ikut Zoom ini tidak ada yang menjual 30 juta eksemplar gitu lah. Karena kalau katanya kan kita kalau mau sukses belajar sama orang sukses. Kalau mau pintar belajar sama orang pintar. Nah, kalau kita mau punya kepribadian yang bagus, belajar sama ahli kepribadian yaitu Dale Carnegie. Nah, Dale Carnegie mengatakan seperti itu. Jadi ya pilihannya, Anda mau ikutin apa yang disarankan atau justru punya pendapat sendiri. Nah,
Kesalahan besar banyak orang adalah mereka ingin berubah, tetap dengan nama sama, energinya pasti akan sama, identitasnya tidak sentuh. Jadi apa yang terjadi? Mereka akan seperti ini, teman-teman. Seperti berputar-putar di tempat yang sama. Galau, terus ngutang, ngutang jadi stres, stres jadi kekurangan, galau lagi, ngutang lagi, stres lagi, kurang lagi, galau lagi, gitu terus. Mengulang, mengulang, mengulang terus-menerus. Nah, saya nggak tahu, mungkin sebagian dari Anda mungkin yang ini lumayan banyak nih kan, yang hadir ada yang perlu pertama kali dan ada yang sudah pernah atau bahkan sudah punya nama baru. Saya yakin dulu hidupnya sebelum pakai nama baru pasti muter-muter gitu, muter-muter gitu ya. Yang muter-muternya paling gini, dapat duit gitu, tiba-tiba habis nggak jelas gitu kan ya. Barangnya nggak ada, duitnya habis. Gitu. Harusnya kan barang ada, duit habis. Nah itu benar. Ini barang nggak ada, duit tetap habis gitu. Entah kemana gitu. Nah, saya contohkan lebih simpel lagi seperti ini teman-teman. Saya contohkan warung aja dah ya. Ini namanya warung Lesat Wena, gitu nama warungnya. Terus dia menjual menu sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, sirup. Nah, sekarang saya tanya, terutama sama yang baru pertama kali lihat Zoom. Nah, jika misalnya Anda punya warung, terus di warungnya itu ada menunya, ya tentunya ada menunya, atau identitasnya, seperti yang ini, sate kambing, gulai kambing gitu. Apakah wajar orang datang ke warung Anda beli sate kambing? Pertanyaannya itu. Wajar nggak kira-kira? Kalau Anda punya warung lesat enak dengan menu sate kambing, wajar nggak orang beli sate kambing ke situ gitu? Ya tentunya wajar kan, karena memang seperti itulah cara kerja dunia. Nah, justru kalau Anda sudah paham itu wajar, itulah kenapa jika identitas Anda ada sakit, nantinya kalau Anda cek, maka wajar penyakit datang. Bagi yang ikut Zoom ini sering sakit gitu, coba dulu cek identitasnya. Mungkin ada menu sakit di nama Anda. Terus jika identitas Anda ingin mengakhiri hidup, nah gitu ya, maka wajar dorongan destruktif datang. Bunuh diri lah, apalah gitu. Nah, jika identitas Anda kaya, wajar rezeki melimpah datang. Jadi Anda kerja dikit aja, duitnya banyak gitu. Tapi kebalikannya, jika identitas Anda miskin, nah ini Anda pontang-panting kerja, ujung-ujungnya miskin karena menu Anda miskin. Jadi sama kayak gini, Anda jual menu sate kambing, tapi Anda berdoa kepada Tuhan agar orang beli soto yang datang. Gitu ya, jadi Tuhannya bingung, wah ini gimana ya caranya? Oh, dia menunya sate kambing, tapi doa ke saya minta soto. Nah, gimana caranya? Bingung kan? Jadi ya tetap yang datang ya beli sate kambing, tetap pasti itu. Ya, jadi yang datang dalam kehidupan Anda itu adalah sesuai dengan apa yang ada di identitas Anda. Ini konsep sangat-sangat sangat sederhana, teman-teman ya. Kalau Anda bingung, ingat lagi itu sate kambing itu. Nah, nama membentuk kenyataan hidup. Contohnya gini, ini jalurnya ya. Nol ini adalah energi semesta, unlimited, banyak banget, tidak terbatas. Nah, energi semesta dikirimkan ke setiap individu melalui nama sebagai pintu pertamanya. Kemudian terciptalah di dalam nama ini ada identitas. Akhirnya identitas-identitas inilah yang menghasilkan energi yang dipancarkan. Kemana? Dipancarkan ke pikiran Anda. Terus dari pikiran Anda akan membentuk yang namanya tindakan dan akhirnya menjadi kenyataan. Itu. Alurnya gampangnya gitu. Misalnya Anda punya identitas miskin, gitu ya. Maka energi yang tersalurkan adalah energi miskin, sehingga menciptakan pikiran miskin. Tindakan yang mengarah ke kemiskinan yang terjadi akhirnya kenyataan hidup Anda miskin. Walaupun Anda sudah berusaha berhemat,
tapi bakalan ada tindakan-tindakan yang membuat Anda miskin gitu. Contoh misalnya, Anda sudah berusaha menabung misalnya gitu. Entah tiba-tiba ada barang di rumah Anda rusak gitu. Dan Anda akhirnya ngambil tabungan itu untuk memperbaiki. Ya mudah-mudahan seperti itu. Atau Anda sudah berusaha menabung, tiba-tiba teman baik Anda punya masalah. Terus, tolong dong bro, pinjamkan aku duit. Hanya kamu yang bisa membantu. Hanya Anda terenyuh, uangnya dipakai. Terus nggak dikembaliin. Pas nagih galaan dia. Wah, itu dah komplit ya. Identitasnya kacau balau. Jadi yang dibenahi itu kembali lagi yang saya katakan bukan usaha, tapi identitas yang harus selaras dan harus sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, jadi yang dirubah itu adalah bukan di tindakan, di pikiran gitu, enggak, teman-teman. Karena begitu Anda rubah di identitasnya, yaitu melalui nama Anda, maka semuanya akan berubah sampai ke belakang. Ya, satu dirubah, nomor satu dirubah, nomor enam juga akan berubah. Itu caranya. Dimulailah dari nama atau identitas. Nah, kenapa harus dari nama gitu ya? Kenapa? Kan pertanyaannya itu. Wah, kenapa Pak harus dari nama? Ya karena bagi yang suka membereskan eh, sumber masalah, nah ini penting gitu. Karena kalau Anda membereskan di nomor 4, yaitu di pikiran, dengan cara hipnoterapi, meditasi, kata-kata positif, ya tidak salah. Tidak salah, cuma kurang tepat dan menghabiskan banyak biaya tentunya. Habisnya waktu juga banyak. Memang pikiran akan lebih tenang, lebih santai nyaman. Tapi sifatnya hanya sesaat. Karena energi dari alam semesta yang disalurkan lewat identitas Anda itu akan terus mengirimkan hal yang sama. Gitu ya. Jadi begitu ini pikirannya beres, dikirim lagi, beres, dikirim lagi terus menerus, teman-teman. Jadi akan terus Anda harus melakukan hipnoterapi, meditasi, ikut seminar kata-kata positif, akan terus seperti itu. Tentunya kan biayanya terus ya. Hipnoterapi itu berapa biaya? Nanti ada kok di belakang. Ya, jadi itulah sebenarnya. Jadi kenapa harus dimulai dari yang paling awal? Karena tentunya lebih 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 menghemat biaya di situ. Nah, itulah fungsi dari Hypno Coach Name atau HCN. Karena HCN di sini hadir untuk membantu Anda mengetahui apa identitas Anda dan dari mana Anda berasal dengan identitas itu. Gitu. Jadi HCN adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Sebetulnya kan semesta sudah menyiapkan semua. Anda tinggal milih mau dipasangi menu apa gitu. Anggap aja lah semesta ini pusatnya pusat makanan begitu. Anda mau mau jual apa dari identitas ini gitu, dari makanan semesta ini. Kalau mau jual nasi goreng, tinggal ambil menu nasi goreng. Anda tinggal mau jual soto, Anda ambil menu soto gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, HCN itu bukan ramalan ya teman-teman. Jadi bagi yang baru hadir, yang berpikir bahwa HCN itu adalah ramalan, Anda kurang beruntung gitu ya. Karena HCN adalah ilmu pengetahuan. Saya akan jelaskan nanti. Oke, kenapa saya katakan HCN bukan ramalan? Karena ini datanya. Jadi, ilmu nama itu dipelajari di universitas dunia. Ada di sini saya tampilkan 10 aja ya. Kalau ada banyak sih sebetulnya, cuma 10 aja sudah mewakili. Jadi nama ilmunya adalah onomastik. Jadi Anda bisa searching juga, itu diajarkan di Uppsala University, University of Helsinki, Glasgow, Washington, Leipzig, Leiden, banyak, ada 10 lebih. Nah ini ilmu pengetahuan ya, jadi ilmu nama itu adalah ilmu pengetahuan, bukan ramalan. Jadi kalau Anda masih berpikir nama itu ramalan atau pembacaan nama itu ramalan, kalau di HCN itu ilmu pengetahuan. Karena saya menyusunnya berdasarkan ilmu ketahuan yang ada gitu. Nah,
HCM menggunakan 8 keilmuan nama digabung menjadi satu. Jadi ada 8 ilmu yang saya gabungkan, membentuklah satu ilmu baru namanya Hypnocoach Name atau HCN. Jadi eh, bukan 8 ramalan saya gabungkan, bukan gitu ya, tapi 8 ilmu pengetahuan yang saya gabungkan menjadi satu, menjadi keilmuan HCN. Itu kelebihan dari HCN, karena satu-satunya keilmuan yang menggabungkan lebih dari satu keilmuan. Gitu ya teman-teman. Nah, sedikit berkenalan, nama saya Jendra, seperti yang sudah dijelaskan sama Bro Prabu tadi. Saya scientific name analyst, jadi profesi saya adalah sebagai penganalisa nama secara saintifik, secara sains. Nah, saya mulai perjalanan itu di 2001 sampai 2006, saya terjun di dunia networking. Nah, disitulah saya tahu buku-buku yang Dale Carnegie, gitu-gitu, saya tahunya dari situ. 2006 sampai sekarang, saya aktif di dunia trading, saya aktif bertrading gitu ya, teman-teman. 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia. Terus saya juga pernah menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. 2013 saya mulai mempelajari tentang hipnosis, magnetism, mesmerism. Terus saya coba sempat mengajarkan trading ke beberapa kota juga. Saya sempat mengajarkan hipnosis ke beberapa kota juga. Dan 2016 sampai sekarang saya di Hipnoholis. Nah, Hipnoholis itu adalah bapaknya atau orang tuanya dari Hypnocoach gitu ya. Nah, saya juga dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist dari AHI di Surabaya. Saya juga trainer ICT, Instant Change Technique dari AHI juga. Terus saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. Terus saya juga S1 di Crystal Medic Association, jadi sekolah yang mengajarkan tentang kristal. Master yoga, saya menguasai yoga dan meditasi juga. Saya menciptakan metode Bhairav, metode terapi, di mana bisa membereskan masalah-masalah emosi dalam waktu singkat. Saya memiliki lebih pengalaman 1.000 jam dalam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien nama itu di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, sekarang apakah Anda ingin tahu identitas atau menu hidup Anda? Nanti ya setelah ini Anda bisa tahu, Anda bisa tanya ke Bro Prabu nanti. Nah, ini contoh saja, saya kasih contoh pembacaan ACN. Nah, ini contoh pembacaan kategori bagus di ACN. Jadi ada Elon Rifmas, Agnes Monica Monjoto, dan Muhammad Yusuf Hamka. Nah, ketiganya ini memiliki identitas yang bagus. Ada di 92 di Muhammad Yusuf Hamka. Itu yang. Nah, ini contoh pembacaan nama yang bagus. Nah, ini adalah contoh pembacaan identitas yang berisikan sakit, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau Anda cek nama di ACN, itu akan muncul identitas seperti ini. Kalau misalnya ada dua sakit, berarti peluang sakitnya tinggi, gitu. Contohnya di sini. Jadi si Chadwick Aaron Boseman ini, si Black Panther, di namanya itu ada dua sakit. Dan dia berjuang, ada yang akhirnya meninggal karena sakit. Gitu ya. Contoh lagi, ini ada Kiki Fatmala dan Yuli Rahmawati. Nah, di sini Kiki Fatmala ada dua sakit, dan di Yuli Rahmawati ada tiga sakit. Nah, ini yang menyebabkan mereka sakit. Walaupun tidak ada orang di dunia pun yang ingin sakit. Gitu. Tapi karena identitasnya berisikan sakit, akhirnya dia mengarahkan dirinya menuju sakit. Itu teman-teman. Nah, seperti ini. Halo, sakit. Identitas sakit, energi sakit. Terciptalah pikiran sakit, tindakan yang menyebabkan sakit, dan akhirnya sakit tercipta.
Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satu orang pun yang berdoa, Tuhan berikanlah saya sakit. Nggak ada orang doa gitu ya namanya. Tetapi kalau misalnya identitas Anda ada sakit, tindakan Anda itu akan mengarah ke sakit. Contoh paling gampang, eh, kalau saya tanya, Anda makan setiap hari lebih banyak digoreng atau direbus? Ya, kalau jawaban Anda lebih banyak makan digoreng, berarti tindakan Anda mengarah ke sakit. Walaupun Anda tidak pernah berdoa sakit, teman-teman. Kenapa? Karena sel Anda tidak suka makanan yang digoreng, tapi Anda memberikan terus-menerus makanan yang digoreng untuk sel Anda. Berarti tindakan Anda membuat Anda sakit, tapi tidak langsung, karena tubuh itu canggih. 10-20 tahun ke depan, mulailah regeneratif selnya kan, mulailah diabetes, stroke, gitu-gitu yang muncul nanti. Ya, makanya jantung koroner nomor satu di Indonesia menyebabkan kematian karena gaya hidupnya mengarah ke sakit, bukan berdoa menuju sakit. Gitu ya. Nah, HCN juga bisa menghitung energi pasangan. Ini namanya energi pisah. Ini saya coba itu, ini sekilas saja ya. Ini saya analisa 5 nama, 5 pasangan. Ini Ria Ricis, 63% zona merah menikah sudah pisah. Ini Selin, 75 zona merah gelap sudah pisah juga, bahkan berkali-kali. Terus Giselle dan Gading juga sama, pisah, 74 zona merah gelap. Vicky Prasetyo, Angel Elga juga sama, 66% zona merah, pisah juga. Terus Marsyanda dan Ben, Muhammad Ben, ini juga zona merah, pisah juga. Nah, ini salah satu analisa dari HCN. Dan ini bisa menghemat waktu jika Anda tahu lebih awal. Jadi menghemat uang juga kan. Kalau misalnya Anda di nama pasangan Anda energi pisahnya gede ya, ya jangan dinikahi gitu. Ujung-ujungnya kan cerai nanti bahaya. Habis banyak duit, mending dibereskan dulu baru dinikahi gitu. Oke, nah ini saya bilang tadi ya, eh, tidak ada orang yang berdoa untuk sakit. Teman gua kena stroke umur 36 tahun, padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget. Tapi kena stroke di umur 36 tahun. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, karena energi yang tercipta dari identitasnya itu adalah sakit. Bang. Mau Anda melakukan apapun, ujung-ujungnya bakalan sakit kalau Anda punya identitas sakit, contohnya. Gitu ya. Sama seperti kalau Anda punya identitas kaya, ya apapun yang Anda lakukan ya ujung-ujungnya kaya gitu. Begitu juga sebaliknya, jika Anda punya identitas miskin, ya apapun yang Anda lakukan, ujung-ujungnya miskin. Nah, inilah beberapa kesaksian dari mereka yang sudah melakukan terapi HCN ya. Satu, oke ya suaranya, bro. Oke, ini ada satu kesaksian dari seorang ibu-ibu ya, yang pertama kali ketemu saya itu nol, teman-teman. Bahkan minus mungkin. Nggak punya duit, hidupnya berantakan, kerja nggak karuan, pontang-panting, pokoknya habis duit, habis gitu. Nah, setelah akhirnya ketemu saya dan saya ceritakan tentang nama dan beliau membaca identitasnya lewat namanya, di situ dia shock, sadar, wah ternyata nama saya yang menyebabkan saya seperti ini. Dan akhirnya saya buatkan nama baru, beliau pun pinjam duit, eh, pokoknya nyari duit, pinjam duit gitu lah, caranya biar bisa ubah nama. Dan sekarang, teman-teman, beliau mungkin sudah punya penghasilan ratusan kali lipat dengan harga nama HCN gitu. Yang maksudnya biaya yang beliau keluarkan di awal HCN itu mungkin sudah beratus kali lipat apa yang dia dapatkan sekarang.
Dan beliau sering sekali memberikan testimoni dan bahkan sudah merubah satu keluarga besarnya dengan nama baru. Suami istri juga semuanya sampai ponakan, adik, kakak semuanya diubah. Karena beliau membuktikan nyata banget hasilnya gitu ya. Nah ini juga ada contoh jadi yang dulunya sering apa sakit, nah ini sudah membaik, jadi belum pernah apa namanya, belum pernah ke dokter pun, hanya dengan terapi nama jadi lebih baik. Nah terus ini juga ada yang tidak percaya, awalnya nama bisa merubah nasib, tapi banyaknya kesaksian yang saya berikan, dan akhirnya beliau mencoba juga, dan akhirnya hidupnya berubah 360 derajat. So simple katanya. Ini memang simple teman-teman. Nah ini ada juga 2017 istri saya sakit saraf kejepit, kaki kanan sakit kalau dibawa jalan. Sudah berobat ke sana ke sini kemana-mana, belum ada hasil sampai operasi dan habis ratusan juta. Dan setelah terapi nama, hari ke-60 ada tanda membaik dan sekarang sudah bisa jalan. Gitu ya teman-teman. Jadi itu kesaksian dari sakit. Nah ini juga ada semenjak saya dan suami ganti nama, serejeki lancar. Suami istri sudah normal, tidak ada keributan atau pertengkaran, dan sudah baik banget. Nah, ini juga ada sudah terapi nama hari ke-28, sakit kepala dari kecil, Stungkara tidak pernah kumat lagi. Itu contohnya. Jadi saya tidak bisa bagikan banyak testimoni teman-teman, karena saya punya 2.303 lebih testimoni yang saya simpan. Jadi logikanya kalau misalnya eh, saya bisa mendapatkan ribuan testimoni, berarti metode yang saya ciptakan ini harusnya berhasil ya, betul ya. Karena Anda kalau bayangin aja, Anda jual produk diet misalnya gitu, teh misalnya, teh diet gitu, ada 2.000 kesaksian kurus, berarti teh Anda ini harusnya berhasil ya, harusnya. Bukan, bukan tidak berhasil gitu maksud saya. Jadi saya nggak mungkin ceritakan satu persatu testimoni di sini karena eh, habis waktunya nanti. Nah, ini contoh lagi yang lain orang-orang terkenal di dunia yang merubah namanya. Jadi, merubah nama itu bukan hal yang tabu ya, toh. Karena banyak banget. Ini ada contohnya, ada banyak, ada 10 orang yang merubah nama asli ke nama kerennya gitu. Tidak stop di nama individu saja, bahkan negara pun melakukan perubahan nama. Ya, jadi kalau misalnya nama ini tidak penting, ngapain negara sampai melakukan aksi perubahan nama gitu? Kalau misalnya nama itu tidak penting, kenapa Anda sebagai orang tua membedakan nama anak-anak Anda kalau nama itu tidak penting? Harusnya kalau nama tidak penting, Anda samakan saja semua nama-nama anak-anak Anda. Anda punya nama anak 4, Anda samakan aja. Tono, pakai Tono semua. Kenapa? Penting gitu ya. Kalau tidak penting ya nggak usah di beda-bedain, disamain aja semuanya gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, saya menciptakan ACM itu untuk mereka berdua, untuk keluarga saya. Jadi saya punya dua anak, putra putri. Nah, mereka ini memiliki nama yang sangat bagus, ya full power 100%, dan mereka sangat berprestasi di sekolah juga bagus. Bahkan yang kecil terakhir ini dia juara satu ya untuk taekwondo emas, dan eh, mereka sudah punya penghasilan sendiri. Saya lupa kasih screenshotnya. Kemarin baru berapa hari yang lalu yang kecil ini mentraktir kami, orang tuanya, itu makan. Nah, umur segini gitu, dia sudah bisa mentraktir orang tuanya makan. Nah, saya umur sedia itu nggak main layangan. Jadi itu perbedaannya gitu. Nama saya tidak sebagus dia waktu dia lahir.
dan dia sudah punya nama bagus, jadi banyak hal-hal menarik yang bisa dia perbuat nanti ke depannya. Dan saya mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan hypnocoach name, itu sebetulnya tidak masalah buat saya sama sekali. Apa yang saya sharekan pada malam hari ini itulah lebih banyak testimoni saya sebetulnya, karena hasil penelitian saya sendiri, hasil eh, yang didapatkan di keluarga saya, buat saya juga testimoni dari saya juga banyak banget. Jadi tidak masalah sekali, tidak masalah kalau Anda tidak percaya gitu, karena HCN ini sebenarnya saya bikin untuk warisan kepada anak-anak saya. Karena saya berpikir kalau saya kasih duit, mereka punya nama yang jelek, duitnya bakalan habis. Tapi kalau saya kasih nama yang bagus, yang energinya bagus, yang selaras, yang energinya tinggi, maka mereka akan bisa cari duit sendiri. Atau bahkan nggak usah nyari, nyedot duit sendiri juga bisa gitu. Jadi itulah tujuan saya teman-teman. Nah, manfaat dari info code STEM yang lain itu tentunya selain wajib untuk nama bayi ya, saya wajibkan itu. Terus Anda juga bisa cek nama calon pasangan yang biar nggak cerai seperti energi pisah tadi itu. Terus cek nama calon karyawan biar nanti karyawannya tidak menipu Anda pada saat bekerja. Cek nama calon partner bisnis biar tidak ditipu juga nanti oleh partner bisnisnya. Cek nama bisnis yang mau diikuti agar udah semangat ikut bisnisnya hilang. Gitu. Ingat nggak testimoni yang ibu-ibu tadi? Yang pertama tadi itu waktu ikut bisnis juga cek ke saya bilang, oke ini bagus. Artinya sampai sekarang beliau di situ. Cek nama tempat yang energinya baik juga sama, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, asalkan ada namanya, Anda bisa cek ya teman-teman. Nah, 10 hal logis kenapa HCN adalah pilihan yang paling bijaksana adalah karena HCN menggabungkan beberapa ilmu nama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki pusat masalah, yaitu identitas. Mencegah biaya salah arah hidup, membaca pola nama, bukan sekedar arti yang indah. Nah, bisa dipakai sebelum metode lain. Jadi kalau Anda pakai ACN di awal, Anda bisa gabungkan dengan metode apa aja gitu. Terus memberi keputusan praktis bukan hanya penjelasan, cocok untuk pribadi, nama pasangan, usaha, dan brand usaha. Lebih dalam daripada motivasi sesaat, yang dimana motivasi, kalau Anda dikasih motivasi, ya paling 1 2 hari Anda semangat, besoknya keok lagi gitu. Terus melindungi keputusan besar sebelum terlambat dan investasi identitas jangka panjang. Sekali seumur hidup. Nah, ini contohnya biaya masanya. Operasi usus buntu misalnya gitu. Itu habis 8 sampai 45 juta. Misalnya di nama Anda ada kecelakaan. Kecelakaan teman-teman itu pasang pen itu 20 sampai 80 juta. Kalau Anda nggak punya BPJS ya. Cerai misalnya itu 3 sampai 30 juta. Terus modal ikut bisnis, nama Anda jelek ikut bisnis, tiba-tiba bisnisnya hancur, 20 sampai 100 juta yang rugi bisa habis. Menikah tak memaksakan identitas perceraian di nama dan Anda menikah, biaya pesta, persiapan ya ini saya bilang unlimited sih sebetulnya. Karena berapapun duit Anda ya bisa Anda bikin pesta pernikahan gitu. Nah, sengketa gono gini kayak gitu setelah Anda pisah nanti ya 20 sampai 100 juta. Ya kurang lebih itulah biaya jika salah arah gitu ya, jika salah arah ya. Nah, sebetulnya apakah HCN satu-satunya cara untuk merubah hidup? Jawabannya tidak. Ada 2 cara sebetulnya. Cara yang tidak permanen saya gabungkan di sini, dan cara cara permanen hanya satu aja, HCN. Anda bisa belajar meditasi. Nah, bisa belajar meditasi untuk merubah hidup Anda. Itu 150.000 per jam, kurang lebih. Kalau 100 jam ya 15 juta. Ini belajar ya, bukan meditasinya. Belajar dulu baru meditasi.
Terus kalau Anda cari guru spiritual, ya kurang lebih habis 100.000 sampai 1,5 juta lah per sesi gitu. Tapi guru spiritualnya yang betul-betul benar ya, bukan eh, spiritual abal-abal, dia lebih banyak lagi habisnya. Terus hipnoenergi bukan hipnoterapi biasa, tapi hipnoenergi itu kurang lebih belajarnya itu 232.000 per jam. Belum belum kalau Anda nggak mau belajar ya Anda terapi lah, terapinya yang lebih mahal lagi pasti. Terus ritual perlindungan, nah ini tergantung biasanya, tergantung siapa yang melakukan, tergantung bagaimana proses ritualnya itu beda-beda. Kurang lebih ya 1 sampai 10 juta. Benda berenergi, nah ini biasanya juga tidak terbatas. Saya punya guru ya, saya punya guru Feng Shui. Dia jual giok, teman-teman. Tahu giok kan? Giok kristal itu sampai 1 miliar, teman-teman. Dijual sama dia, gitu. Jadi ada ada yang jual seperti itu dan harganya fantastis gitu. Nah, atau Anda pakai solusi permanen. Nah, ya ini tidak permanen kan? Sekali Anda tidak melakukan, itu akan balik lagi masalahnya gitu. Kalau solusi permanen, itu lebih simpel, lebih mudah, tidak perlu latihan bertahun-tahun, tidak perlu bergantung pada perlindungan luar, mengganti pusat integras. Tidak, halnya gitu. Gitu. Oke. Nah, Anda sudah melihat ACN dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir, kita sudah mau di penghujung Zoom. Nah, kalau Anda berpikir logis dan serius untuk merubah kehidupan, seharusnya tidak ada alasan lain untuk tidak memilih memperbaiki di jalur identitas. Kenapa? Karena lebih logis, lebih serius, lebih hemat jangka panjang, dan sekali pilih itu manfaatnya itu selamanya gitu loh. Jadi ACN itu satu kali untuk jangka panjang. Tapi metode yang lain itu tergantung perasaan biasanya. Terus kadang-kadang masih ragu juga kan. Terus cenderungnya juga coba-coba gitu. Biaya berulang terus. Lebih boros dalam jangka panjang. Jadi metode lain itu seumur hidup keluar biaya. Itu yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda banyak uang ya ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Nah, ini contoh pembacaan eh, kecelakaan. Jadi ada nama Dude Asik Asauki ini, dia ada 3 kecelakaan. Umurnya baru 6 tahun, eh, meninggal dalam kecelakaan. Nah, banyak yang bilang sama saya seperti ini waktu saya analisa nama gitu. Wah Pak, ini kan pas udah kejadian baru dianalisa, ini cocok logi gitu kan. Kebetulan aja nih pas gitu kan. Saya jawab, bisa cocok logi kalau seandainya namanya berubah-berubah gitu. Apa yang dianalisa berubah itu bisa jadi cocok logi. Tapi apa yang saya analisa tidak pernah berubah, yaitu nama. Jadi dari lahir pun sampai umur 6 tahun, ini tidak akan berubah namanya. Dan apa yang muncul dari analisanya itu selalu akan sama gitu. Selama namanya tidak dirubah, maka identitasnya akan sama. Jadi saya mau bacakan ini 2 tahun yang lalu, hasilnya pasti tetap 3 kecelakaan. Mau saya bacakan 4 tahun yang lalu, hasilnya tetap sama kecelakaan. Mau saya bacakan sekarang, juga sama kecelakaan. Yang membedakan adalah dia ubah nggak identitas kecelakaannya ini atau tidak, gitu. Itu yang membedakan. Ya, jadi makanya jika Anda sudah baca nama, pernah dibaca di HCN, dibaca di Bro Prabu, dan ada yang berbahaya seperti ini dan tidak Anda rubah, akan selalu sama hasilnya. Mau dibaca sekarang, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mau dibaca setelah terjadi, akhirnya seperti ini, gitu, gitu ya. Jadi tergantung Anda mau 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 tindakan Anda itu yang akan merubah hasilnya nanti. Nah, jadi kita tidak hidup
sesuai keinginan teman-teman. Kita itu hidup sesuai identitas. Jadi jika 2026 ini mau berbeda, maka pertama kali yang harus ditentukan adalah identitas Anda. Nah, ini ada promo ya teman-teman. Promo terbatas. Sisa berapa bro? 5 ya? Sisa Sisa 5 5. lagi. Ini saya buka 16 orang, itu tinggal 5 aja. Jadi buruan kalau pingin punya nama level 3, itu harga promonya 12.942. Ini nama paling itulah sisa 5. Sisa 5 bagi yang eh, mau gitu ya. Bisa nanti chat Bro Prabu ya. Nah, ini perbandingannya ya teman-teman. Perbandingan biaya HCN plus HP plus tas plus skincare dan lain-lain gitu. Anda pasti punya HP ya. Punya HP. Saya nggak tahu harga HP-nya. Nah, HP itu teman-teman 3 sampai 20 juta lah. Lebih bahkan ya. 20 juta lebih bahkan. Itu diganti berkali-kali teman-teman. Setiap 5 tahun Anda ganti HP. Kalau nggak rusak, itu pasti diganti. Tas. Beli lagi ya. Apalagi yang ibu-ibu biasanya. Itu 1 sampai 15 juta lah. Skincare 300.000 sampai 3 juta. Dipakai setiap bulan ya Anda beli skincare kan. Efeknya apa ya? Efeknya ya bagus. Tapi sebetulnya bisa lebih bagus kalau Anda dari dalam beresinnya. Gaya hidup ini kadang-kadang ya tergantung gengsi ya. Habisnya bisa, wah banyak banget teman-teman. Banyak banget. Dan semua ini habis pakai dibeli lagi. Teman-teman, HCN itu sekali seumur hidup Anda investasi. Level 2-nya saja itu hanya di 4442. Jadi ini bahkan lebih murah dari HP yang Anda pakai mungkin. Ya. Dan HP Anda beli per 5 tahun. Dan harganya pasti naik nanti. HCN sampai sekarang sih masih segini ya. Tidak berubah. HCN itu sekali seumur hidup. Teman-teman. Nah kalau saya bandingkan juga dengan rokok ini ya. Bagi yang merokok. Anggap aja rokok itu biayanya 25.000 ya per slot. Dan Anda, per bungkus, sorry. Dan Anda konsumsi 1 bungkus per hari. 30 hari aja itu udah 750. 1 tahun 9 juta. Itu udah dapat 2 nama di AJN gitu. Dan rokok manfaatnya apa? Eh, tenang gitu ya. Saya nggak tahu. Keren gitu ya. Rokok kan keren tuh. Keren. Ini keren sih. Terus gagah gitu. Tapi ya habis juga kan. Tidak tidak bahkan ada dulu zaman zaman dulu zaman saya SMA itu ada bilang kayak gini juga. Kamu udah berapa tahun merokok? Wah, saya udah 10 tahun. Wah, coba bayangkan kalau kamu stop merokok dan kamu tabung itu, wah mungkin kamu udah bisa beli hotel kan gitu. Masuk akal juga kan? 10 tahun setiap hari bisa jadi DP hotel itu. Nah, oke, saya akan rangkum sedikit bagi yang baru hadir ya mungkin. Jadi materi ini dari tadi kita bahas adalah banyak orang yang ingin berubah. Ya, bukan banyak orang yang mau berubah tapi ingin mereka ingin rezeki, hubungan karir segala macam itu baik-baik saja. Dan yang paling sering diberesin adalah bagian luarnya saja. Apa yang harus dilakukan, cara kerjanya diperbaiki, pikirannya diperbaiki, strategi segala macam. Dan yang paling sering dilupakan adalah identitas. Sumbernya mereka lupa. Padahal itu yang harusnya diberesin. Dan alurnya adalah selalu sama, nama menciptakan identitas, menciptakan energi, pikiran, tindakan, dan kenyataan. Jadi jika identitas salah, maka hasil hidup bisa juga berat. Nah, CN hadir untuk membantu Anda membereskan masalah itu dengan memadukan 8 keilmuan nama menjadi satu. Gitu ya. Dan ini ada sedikit tambahan mumpung saya ingat ya. Jadi HCN itu juga punya jimat, teman-teman. Ya, jadi ini yang namanya kalung HCN. Mungkin bagi yang beberapa orang sudah pakai ya, namanya kalung HCN. Nah, ini sebetulnya saya sering dapat pertanyaan, ini apa sih hebatnya gitu ya. Jadi saya jelaskan sedikit aja. Jadi di kalung HCN dan ada berapa juga, ini ada stiker ya.
stiker HCN juga ada. Nah, ini saya gabungkan aja gini penjelasannya. Cara mudah memahami kalung dan stiker. Jadi gini, ada dua penyusun kalung atau stiker HCN. Yang pertama adalah ion negatif. Yang kedua adalah ion positif atau kation kita bilang. Nah, mungkin Anda bingung. Jadi saya jelaskan dengan gampang. Ion negatif itu apa? Itu adalah pasukan penjaga namanya. Kalau ion positif itu adalah energi gitu ya. Jadi ada dua nih. Sorry, senjata apa senjata? Yang pertama pasukan, yang kedua senjata. Jadi dua dua elemen ini harus ada kalau Anda mau perang. Jangan ada pasukan tapi nggak ada senjata, rugi juga. Atau ada senjata tapi tidak ada pasukan, gitu. Nah, saya contohkan kalung HCN. Kalung HCN itu mengandung 5.000 energi. Itu terbagi dua, 2.500 pasukan plus 5.000 energi. Jadi setiap pasukan dapat dua senjata, gitu ya, bagiannya. Nah, jadi pada saat berperang, jadi tentara Anda itu bayangkan, jangan Anda bayangkan, Anda punya pelindung 2.500, kalau 5.000 ya, berarti 2.500 pasukan yang memegang dua senjata melindungi Anda setiap detik dalam sekitaran tubuh Anda dalam radius 1 meteran gitu. Jadi itu yang akan terjadi jika Anda menggunakan kalung HCN ini gitu dan stiker tentunya. Cuma stiker lebih kecil energinya ya. Stiker itu cuma 2000-an, 2000-an. Dan bedanya apa? Kalung sama stiker. Kalau stiker itu bisa hancur karena dia bahannya kertas. Kalau ini enggak, kalung enggak. Ya kalau dibanting ya hancur sih. Ya, jadi enggak enggak kena air boleh gitu lah bebas. Nah, jadi inilah yang akan bisa melindungi Anda secara sementara gitu. Karena kalau kalungnya dilepas, ya Anda tidak punya perlindungan dong. Itu ya, itu ya. Nah, itu kalung dan apa stiker. Dan yang lebih spektakuler adalah ini, teman-teman. Yang tadi kan cuma 5.000 ya. Nah, ini 50.000. Ini namanya house protection. Radiusnya itu adalah 50 meter, teman-teman. Jadi 50 meter atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang semuanya. Jadi fungsinya apa? Sama. Bayangkan Anda punya rumah yang dilindungi oleh 25.000 tentara, lengkap dengan 50.000 senjata. Jadi ibaratnya itu senjatanya itu ditembakkan gitu oleh 25.000 orang menjaga 24 jam tiap detik gitu ya. Nah, cuma ini memang barang tidak ready ya. Kalau kalau kalung stiker itu kan ready. Kalau ini tidak ready karena sebetulnya saya malas bikinnya sih sebetulnya. masa masa ini dibagi-bagi gitu sih. Maksudnya ini perlindungan super soalnya. Jadi 50.000 kekuatannya teman-teman. Bentuknya seperti ini ya, seperti ini bentuknya. Jadi Anda bisa simpan di mana-mana gitu. Gak usah dipamer-pamerin juga. Jadi setelahnya punya jimat, teman ya ini jimatnya. Tapi ini jimat modern ya, bukan jimat. Ini saya sudah isi barang enggak. Ini memang dia menghasilkan energi yang besar dan sudah terbukti teman-teman. Banyak yang membuktikan ya. Mungkin ada yang sudah di sini juga membuktikan ya, ini zoomnya ya. Bro Prabu tuh pakai tuh. Ada beberapa yang pakai di sini. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke Bro Prabu. Oke, terima Terima kasih kasih. Pak Jendra. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Pak Jendra tentang energi nama. Dan kalau tadi aksesoris apa, kalung, stiker itu pelengkap ya. Dan teman-teman kalau ada yang mau tanya, silahkan bisa tulis di kolom chat. Ya, dari Pak Senda nih, Pak Senda tanya gini Pak, Om Jendra merek-merek pakaiannya apa? Terus kendaraan motor dan mobil yang kurang selaras nama mereknya apakah bisa diberi nama dari HCN?
Kalau di HCN apakah ada menu supaya menang terus dalam perjudian? Waduh. Request untuk besok dong membahas menu-menu dari seorang eksportir vanili dari sebelum ganti nama sampai dirubah jadi nama baru gitu. Terima kasih. Ini Pak Senda ini. apa ya, Pak? Merek merek baju. Saya nggak pernah sih kalau merek baju. Gini, eh, kalau baju itu sebetulnya kan kalau ditanya apakah perlu energi 100 gitu, sebenarnya enggak sih. Enggak juga, karena kan kalau mau gitu aja sih sebetulnya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuma kalau kalau saya disuruh nyari ya belum sempat nyari sih Pak masalahnya. Karena bagi saya itu kan cuma itu pernak-pernik kecil doang gitu kayak kayak Bu, jadi gini, berpikirnya gini Pak. Kue yang besarnya yang dimakan bukan remihannya, apa sih? Remahannya. Bukan remahnya gitu. Kalau Bapak udah punya kuenya ngapain nyari remahannya gitu. Kalau kuenya udah bagus, udah enak, nggak usah nyari remahannya gitu. Nah, iya baju, motor itu remahan semua sebetulnya gitu. Kan saya bilang kemarin, kalau Anda nggak ubah nama, usahakan lingkungannya yang 100. Tapi kalau Anda sudah ubah nama, dulu punya nama bagus, apalagi punya nama 100, ya nggak usah yang lainnya nggak usah dipikirin gitu. Nah, mau pakai apa aja aman gitu. Ya gitu ya. Sudah Mr. Panili, wah saya lupa namanya itu. Lupa namanya. Saya kan lupa, Pak. Kalau saya sudah bikin nama itu, saya lupa namanya. Nggak tahu kenapa. Makanya kalau yang dulu-dulu itu, Pak, saya lupa nama saya, tolong dicarikan lagi. Wah, di mana saya cari? Kalau masih kesimpan ya di chatnya mungkin. Tapi kalau nggak ada ya pasti saya lupa. Kalau harus diingat gitu maksudnya. Kasih saya gitu, yang ingat. Itu ya, Kak Senda ya. Oke. Besok ada materi yang seru ya, teman-teman. Jadi besok besok itu saya mau intinya mau belajar bareng sama Pak Jendra tentang analisa nama dan tentang HCM lebih dalam. Kita ada studi-studi kasus yang seru-seru gitu. Nah, ini saya yang mau belajar sama Pak Jendra. Jadi kalau teman-teman mau ikut belajar sama saya, besok jam setengah 8 malam ya sama Pak Jendra. Dan pembahasannya lebih horor dibanding yang hari ini. Jadi siapin mental aja. Ya, kalau yang mau ikut silakan. Itu bukan untuk umum, hanya untuk orang tertentu aja yang mau ikut. Nanti linknya saya share di grup WA. Ya, besok jam setengah 8 malam. Itu kita bahas lebih apa ya, lebih dalam-dalamnya lagi HCM seperti apa. Nah, oke. Selanjutnya dari Mas Sam. Ini menarik nih Pak Jendra nih, mirip sama saya nih. Pak Jendra di nama level 2 aku ada identitas ceplas-ceplos dan seterusnya. Seperti ceplas-ceplosnya Bro Charles di nama level 2-nya. Apakah identitas ceplas-ceplos tersebut membuat nama saya tidak genap 100%? Tapi aku senang juga dengan identitas ceplas-ceplos. Karena bisa membuat aku lebih mudah untuk speak up yang mana sebelumnya sangat sulit untuk saya speak up dalam rangka menghormati perasaan orang lain. Bagaimana menurut Pak Jendra? Ini kayaknya besok aja dijawab deh. Besok. Ini lebih Kalau lebih ini kan dalam ya terlalu soalnya. umum ya. Jadi yang Hmm, yang baru nanti nggak ngerti. Wah, apa itu maksudnya? Besok ya Pak iya. Sam, saya jawab ya. Besok ya Pak Sam. Ini kita save dulu nih. Besok saya Di masukin ke save dulu slide ya. pertanyaannya. Dari Pak Adi, dalam protek pelindung dari produk HCN tersebut itu semacam energi dari apa, Pak? Bedanya dengan produk yang dari dukun-dukun konvensional apa, Pak? Atau produk dari Kiai? Bedanya Pak, bedanya gini. Bedanya itu bahannya adalah kristal. Produk saya itu bahannya kristal. Ada lebih dari 100 kristal yang dipadatkan, berbeda jenis, serbuk kristal yang dipadatkan, ditekan pakai mesin press khusus sampai menciptakan energi yang diinginkan. Sebetulnya kan energi itu tercipta karena ada tekanan, Pak. Itu sebetulnya. Jadi kalau dia bisa ditekan demikian kuat dengan alat khusus dan dikunci pada saat dia akan menghasilkan terus tekanan itu dan tidak akan habis kecuali pecah ya. Kalau pecah dia habis, rusak. Nah, jadi bedanya saya dengan dukun
Dan konvensional adalah kalau dukun bendanya diisi, Pak. Ya kalau mau masuk, kalau enggak, ya enggak masuk. Dan itu juga harus Bapak percaya juga. Jadi harus percaya juga dengan isian yang dikatakan dukun itu ada sugestinya juga di situ. Itu. Jadi kalau saya kan tidak mengsugesti, saya cuma bilang ini ada energi kayak gini. Saya jelaskan dengan scientific ilmu gitu, ilmu pengetahuan bahwa kenapa tercipta energi itu karena gitu. Nah, energi inilah yang nanti akan memvibrasi gitu. Dan tergantung bendanya. Kalau dia memang radiusnya cuma segitu ya segitu kayak tadi itu kalung cuma 1 meteran juga ya cuma segitu. Jadi luar itu nggak kenal gitu. Dan sebetulnya apa efeknya jika Anda terkena energi eh, yang bagus, yang stabil? Ya tentunya Anda akan terhindar dari energi-energi luar yang mau masuk gitu. Apapun itu energinya ya. Dan setiap energi masuk juga akan dinetralkan dengan energi yang sudah terpancar dari leontin itu gitu. Kalau yang house protectionnya ya lebih besar lagi kan, lebih besar lagi kekuatannya. Karena yang namanya juga melindungi seisi rumah gitu kan, pasti lebih besar. Jadi beda Pak, Bu. Saya nggak tahu metode kiai itu bagaimana, saya nggak tahu metode dukun. Yang jelas setahu saya itu adalah mereka mengisi benda tersebut. Jadi misalnya ini eh, botol, misalnya botol, nah, kelihatan nih botolnya. Nah botol lah. Nah botol. Ini saya doain gitu, saya isi, saya sugesti dengan ya cara mereka masing-masing. Ya tentunya sugesti itu kan bisa bisa hilang juga, Pak. Lama-lama hilang. Kalau sepengetahuan saya ya gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya yang utama itu adalah namanya dulu ya, Pak Jendra ya. Namanya itu diberesin, baru itu ada aksesoris-aksesoris pendukung. Jadi yang penting tuh namanya dulu. Nah, Pak Jendra ada ini pertanyaan umum ya, supaya yang baru-baru juga ngerti gitu. Kalau yang ubah nama itu perlu nggak ubah nama KTP Pak Jendra atau nama surat-surat? Oke, jawabannya eh, tidak harus ya, tidak harus. Bahkan saya pun tidak merubah identitas di KTP kan. Nama saya masih nama lama gitu. Yang dirubah itu adalah di mental dan spiritual saja. Jadi bukan dirubah secara administratif. Jadi nggak usah. Jadi nggak usah itu dipikirkan. Biarkan nama itu menjadi kenangan pemberian orang tua kan gitu. Jadi kita eh, buat yang lebih bagus lagi untuk kita ke depannya. Itulah yang penting. Ya, jadi nama dari orang tua tetap dihargai, KTP nggak usah ganti, tapi nama spiritual bawah sadar kita yang kita benerin gitu ya, Pak Jendra ya. Betul. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup webinar kita supaya efektif. Oh, ciri nama baru kita sudah masuk apa Pak Jendra? Kata Pak Sam. Oh, ciri nama sudah masuk. Tentunya ada perubahan, entah itu perubahan baik atau perubahan buruk. Ya biasanya sih perubahan baik yang biasanya. Kalau perubahan buruknya ya ada juga sih detox kalau saya bilang. Sama logikanya kalau Bapak mau membentuk badan yang bagus, Bapak pergi ke gym, Bapak angkat beban, itu pasti ada bagus dan buruknya kan. Buruknya atau nggak enaknya adalah badan sakit, pasti gitu. Karena ototnya pecah. Tapi kalau Anda stop itu ya ya nggak sakit, tapi ototnya balik gitu aja. Harus dilakukan kembali. Jadi kalau ciri namanya masuk ya Bapak sudah mengalami perubahan atau merasakan hal yang berbeda gitu atau orang lain melihat berbeda itu. Jadi dan itu setiap orang berbeda-beda hasilnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung
nama mereka sebelumnya, isi nama mereka sebelumnya tergantung itu. Itu ya Pak Sam. Oke, dari Mas Namanya Adi. gimana, Pak? Ah, siapa? Cara mengubah namanya gimana ya? Saya baru Oke. masuk. Oh, Oh nanti nanti what nanti chat aja sama ya, ini Bro Prabu Ibu ya. Bu. sebentar. Bu Nani diundang sama siapa, Bu Nani? Bu Nani. Ah, Sama Pak Prabu. oh iya, sama saya ya. Banyak banget. Ibu Nani nanti WhatsApp saya ya. Iya, Bu Nani ya. Oh, Sampai Bu Nani lupa. Sumarni ya. ya, Oh iya, oke Bu. Nanti oh chatnya belum saya jawab tadi soalnya lagi webinar ya Bu. Nanti habis webinar saya jawab ya Bu. baik. Oke Bu, ditunggu ya. Terima kasih. Mohon maaf, Kasih Bu Nani. setiap hari ratusan orang yang cek nama, jadi saya harus loading dulu. Oke, dari Pak Adi, hmm, sebelum ke sini saya cek nama di tempat sebelah yang sangat terkenal dengan Harani sebelumnya Pak. Halo, macet ini. Halo Bro. Iya kayaknya macet. Tapi suara saya kedengeran ya. Bisa di kolom komen. Oke oke oke. Putus Bro Oke, oke, Prabunya. sorry, sorry putus. Sorry, sorry putus. Tadi, Koneksi itu. oke, oke, tadi koneksinya putus sedikit. Ah, ya tadi udah, ya gitu ya, Pak Adi ya. Nanti hari Selasa, besok hari Selasa Pak Adi kita ada Zoom sama Pak Jenderal khusus bahas lebih detail tentang Hypnocoach Name. Nanti saya share Zoom-nya, eh, Zoom link-nya di WA Group ya. Oke, wah ini dari Budiah nih, menarik nih Budiah. Selamat malam Pak Jenderal, Mas Prabu. Ini saya mau testimoni setelah ganti nama di hari 100 yang kedua. Nah, terapi tahap 2 berarti ya. Saya lebih bisa memanage keuangan. Dulu saya suka membeli barang yang belum diperlukan dan sekarang saya sudah bisa memilih mana yang lebih penting dan yang harus saya dahulukan. Wah, bagus Bu Dia. Dulu saya sering terlambat masuk kerja berkali-kali ditegur oleh atasan. Sekarang sudah tidak terlambat lagi dan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Wah, mantap Bu Dia. Kemarin hari Minggu saya mendapat kabar kalau saya bisa naik pangkat. Wih, keren. Padahal baru 3 tahun, yang biasa naik pangkat butuh waktu 3 tahun. Mantap, selamat Budia. Mantap. Budi. Kita kasih love buat Budia. Wah, ini Budia seru-seru nih kesaksiannya. Dari waktu itu juga Budia sempat dikasih apa ya, tanah begitu aja ya kalau nggak salah ya buat buka ladang. Seru, seru, seru. Terima kasih Budia kesaksiannya. Ini keren banget. Itu sebelumnya ada Pak Adi itu yang nanya Bro. Oh, Pak Adi. Pak Adi, kelewat, sorry ya. Sebelum ke sini, saya cek nama di tempat sebelah yang sangat terkenal dengan Harani sebelumnya, Pak. Cuma saya nggak lanjutnya di sini. Hasil mitigasinya hampir sama, namun di tempat sebelah penyampaian hasil data lebih frontal. Dari hasil perenungan saya pindah ke sini. Nah, mungkin Pak Jenderal bisa jelasin bedanya tempat lain sama di sini. Itu gimana Pak Jenderal? Biasanya nih orang ngecek-ngecek juga di tempat lain nih. Oh ya gini Pak. Kalau bedanya di ACN itu yang disampaikan itu bukan angka. Kalau di tempat lain kan biasanya angka kan. 0, sekian, 1, lagi 1 atau berapa 0,9 gitu gitu. Kalau saya tidak menyampaikan seperti itu karena saya sampaikan berdasarkan tulisan. Karena bagi saya lebih mudah orang untuk memahami itu. Dan saya tahu yang tempat Bapak itu, yang maksudkan itu saya tahu karena saya juga kenal.
dulu ya, sebelum beliau meninggal 2019. Jadi eh dan sekarang saya nggak tahu yang lanjutin siapa atau diduplikat sama siapa. Dan alasan HCN tidak menampilkan hitungan nama secara angka juga karena kan susah orang Pak, susah orang memahami itu. Jadi kalau tulisan itu jauh lebih gampang gitu ya. Dan kalau penyampaiannya lebih kayaknya HCN frontal deh ya. HCN kan kecelakaan gitu kan. Kayaknya frontal HCN juga. Atau saya nggak tahu. Dibagi bagi bagi saya sih biasa ya. Karena gini, ini ya teman-teman. Saya itu berusaha menyampaikan dengan dasar ilmu pengetahuan. Jadi gini, kalau teman-teman berpikir HCN itu frontal seandainya gitu, jangan salah. Jadi, saya lebih baik menyampaikan di depan yang jujur daripada saya gaya-gayaan manis-manisan gitu. Kalau ilmu pengetahuan itu apakah disampaikan dengan jujur atau bohong, teman-teman? Saya tanya. Kalau misalnya anak-anak nanya, satu tambah satu sama dengan berapa, Pak? Kalau Anda jawab tiga, kira-kira gimana? Apakah Anda mau menyampaikan ilmu pengetahuan dengan kebohongan? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Satu tambah satu ya dua gitu. Dimanapun nggak ada penipuan gitu. Karena ilmu pengetahuan, kalau ilmu pengetahuan disampaikan dengan tidak benar ya saya yang salah jadinya gitu. Makanya kalau saya mengatakan bahwa di nama Anda ada kecelakaan tiga atau empat atau bahkan ada kematian apa gitu, ya itu memang berdasarkan ilmu HCN gitu, bukan saya sentimen sama Anda gitu, enggak. Ngapain saya sentimen? Itu saya sampaikan secara terbuka, jujur, berdasarkan analisa yang dibuat oleh HCN gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu pasti jujur kan. Jarang ilmu pengetahuan itu bohong. Itu contohnya perkalian mau anda bohongin, pembagian mau anda bohongin kan nggak bisa. Itu ya. Jadi bukan frontal. Kalau misalnya saya pernah itu dulu di Surabaya, Pak bisa nggak Pak? Kalau menyampaikan analisa namanya jangan menakut-nakuti. Loh, saya tidak menakut-nakuti. Saya itu menyampaikan berdasarkan ilmu. Masa kalau saya nakut-nakutin, "Ah, hati-hati loh Pak, satu tambah satu sama dengan dua." Ya, kan nggak lucu ya teman. Bukan menakut-nakuti. Itu hanya jujur saja. Cuma banyak yang tidak terima kejujuran kan. Itu aja sebetulnya ya. Itu ya. Oke, Wah, Bu Diah mantap ini Bu Diah. Bu Diah mantap ya. Tadi ya, udah saya bacain ya Bu Diah. Wah, mantap Bu Diah. Saya ikut senang. Terus, oh butuh waktu 4 tahun kalau orang biasa. Kalau Bu Diah 3 tahun. Wih, lebih mantap lagi nih. Terus Pak Jenderal dari Pak Daryana ya. Pak Jenderal mau tanya setelah bergabung di HCN apa ada pantangan yang tidak boleh dimakan? Terus yang kedua terkait dengan liontin atau kalung HCN berapa harganya? Apakah benda itu ada larangannya seperti contoh tak boleh Bali banget. menengok orang meninggal? Untuk harga nanti saya WhatsApp ya Pak Daryana ya. Seperti biasa kita WhatsAppan nanti. Pak, Pak Daryana ini Bali banget pertanyaannya ini. Ah iya iya. Iya. Tidak boleh menengok orang meninggal. Karena memang itu bro, di Bali itu kadang-kadang kalau kita dikasih jimat gitu misalnya apa gitu sama dukun gitu kan. Jadi pantangannya gitu, nggak boleh dibawa ke orang meninggal, gitu. Nggak boleh melewati jemuran gitu-gitu. Ya, saya sih nggak percaya ya maksudnya. Ya kalau namanya barang sudah menghasilkan energi sendiri, Bapak mau bawa kemana aja nggak ada masalah, Pak. Itu yang pertama. Kalau dia pure energi yang tercipta gitu. Tapi kalau di isian ya wajar. Isian tuh memang memang eh, seperti itu. Sama halnya kayak upacara di Bali. Upacara itu kan kalau misalnya misalnya upacara besar yang bersih ganang gitu misalnya kan pembersihan itu kan 35 tahun umurnya itu sebenarnya umur itu dibuat oleh siapa? Iya oleh itu juga sama yang sama gitu. Nah kalau kalau ACN kan memang barang yang tercipta hasil dari proses penciptaan itu sendiri gitu. Jadi memang dia tidak akan habis energinya bahkan bisa nambah-nambah lagi nanti. Nah, terus untuk yang nomor satu setelah bergabung di ACN apalah pantangan boleh maka sebetulnya nggak ada, Bang. Nggak ada pantangan kecuali Bapak punya pantangan sebelum HCN.
Itu, misal kayak saya nih, saya itu memang dari sebelum saya menemukan HCN itu memang saya tidak makan babi dan sapi. Gitu contohnya. Jadi, apakah setelah saya ubah nama saya makan babi dan sapi? Jawabannya ya tidak, sama aja. Saya tetap tidak makan. Gitu. Jadi, itu karena kebiasaan kebiasaan aja kan dari dulu. Gitu. Contoh gitu ya, Pak. Pak, betul. Baik, baik. Lalu dari Pak Adi, dari sekian banyak yang ganti nama di HCN, apakah ada yang gagal atau kurang puas, Pak? Biasanya karena apa kegagalan dari ganti nama tersebut? Iya. Personal moralitasnya atau faktor apa, Pak? Eh, saya lupa ya bilang di ACN itu digaransi, Pak. ACN itu menggaransi kalau Anda ubah nama, Anda pasti berubah. Itu saya berani garansi. Tapi term and conditionnya adalah, aturannya adalah Anda harus ikuti apa yang kita beritahu gitu. Secara detail yang saya ikut, bukan ikut, ya ikut-ikut gitu enggak. Nah, apakah ada yang gagal? Jawabannya pasti ada. Pasti ada yang gagal. Tapi biasanya gagalnya itu karena orang-orangnya sendiri. Saya contohin, Pak. Eh, Universitas terbaik di dunia, apakah ada yang DO, Pak? Apakah ada yang tidak lulus dari situ? Jawabannya pasti ada. Pertanyaan adalah, sebab mereka tidak lulus, apakah karena universitasnya jelek? Gitu. Pertanyaan gitu. Bukan, karena ya dia aja memang nggak pengen lulus. Mungkin ya karena motivasinya kurang, atau dia kuliah, apakah dia orang kaya, di kuliahan di situ oleh orang tuanya dan dia memang malas kuliah. Jadi biasa adalah faktor individunya yang menyebabkan kegagalan itu. Banyak Pak yang kayak gitu. Kalau saya di misalnya ada orang yang, "Nah, Pak saya kok nggak berhasil Pak terapi nama." Saya pasti tanya balik, sudah sampai mana terapinya? Bisa difotokan bagaimana terapinya, bisa dikirim namanya, nama barunya. Di situ pasti ada kesalahan Pak, entah dia salah tulis nama barunya, gitu Pak, pasti ada kesalahan di situ. Jarang banget yang, belum pernah mungkin saya temukan yang sudah bagus banget terapinya, gitu. Sudah ini tulisannya bagus ini, gagal, jarang Pak. Belum sih, belum ketemu. Karena memang konsepnya kan terapi ini adalah mereka yang melakukan gitu. Bukan saya yang melakukan. Saya itu cuma pembuat namanya dan masing-masing lah yang terapi gitu. Terapi itu sebetulnya mempercepat proses perubahan. Kalau Anda biarkan aja, yang penting Anda hafal nama juga bisa, tapi butuh waktu lebih panjang. Kan manusia itu pinginnya cepat merasakan perubahan kan gitu. Makanya ada terapi di situ. Sebetulnya poinnya di situ. Jadi kalau Bapak nanya apakah ada yang gagal, jawabannya ada. Ya ada dong. Tapi biasanya itu karena mereka sendiri gitu ya. Faktor mereka sendiri, bukan dari HCN. Oke, Sip, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya pada malam hari ini. Jelas sekali. Dan nanti untuk yang mau cek nama bisa langsung di hypnocoachname.com. Di sini bisa cek nama istri, suami, anak-anak, nama karyawan. Nah, nama karyawan juga Pak Jendra punya pengalaman menarik ya dalam membantu temennya nyari karyawan gitu. Jadi seleksinya lebih mudah. Oh, Terus, besok aja itu, besok iya aja, ya besok. itu besok aja. Itu saya cuma spill dikit aja, spill dikit. Terus spill dikit cara seleksi karyawan pakai Hypnocoach Name. Jadi nggak usah interview ratusan orang, tapi udah tahu mana yang cocok gitu untuk pekerjaan ini. Terus bisa cek nama usaha, cek nama apa, nama diri Anda, nama anak-anak, nama istri, suami, dan nama orang tua semua juga bisa dicek. Ya, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya malam Sama, Bro. hari ini. Terima kasih. Besok saya izin belajar sama Pak Jendra ya. Saya ajak teman-teman saya yang Ya, mungkin dari webinar ini mau ikut belajar bareng sama Pak Jendra. Saya sudah siapin studi kasus yang menarik-menarik. Ya, besok kita bahas jam setengah 8 malam waktu Jakarta ya. Berarti di Bali jam 20.30. 10, 30.
Iya, setengah terima 9. kasih Pak Jendra Terima untuk kasih bro, terima kasih penjelasannya. teman-teman. Terima kasih, selamat malam. semua.